Kenapa aku tidak boleh? Anakku, kau baik-baik saja nak. Berani menyentuh anakku. Kau mau memberontak ya? Panggil orang. Kau pikir keluarga Xie bisa kau seenaknya berbuat onar? Pukul dia dengan keras. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Hari ini aku yang melindunginya. Siapa yang berani menyentuhnya? Gubernur, ini urusan keluarga Xie. Kenapa kamu khawatir? Anak, Pria kecil, kebutuhan pengawas. Apakah Anda setuju? pengawas menyelamatkan nyawa. Cepatlah. Aku tahu, akan menjadi pengawas. Menemukan pinjaman palsu Anda. Nama Bos Chen, tertipu di depan umum. Ini dia datang ke rumah Xie. Akan Anda menggok ke masalah. Cara membujuk. Pengawas tidak tahu, Yuan ini berpura-pura menjadi pemilik restoran. Hanya ada cahaya di wajahnya. Bahkan pengawas berbohong. Kau bilang dia seharusnya tidak terkutuk. Sialan. Namun, orang sialan ini, itu kalian. Pengawas, inspektur Anda tahu. Pengawas, rumah Xieku. Bisa dengan tak tahu malu dan kasar, wanita menikah. Tidak beruntung. Pengawas, Anda tidak dapat melakukannya karena kesalahannya. Dan marah pada kita. Xie Tianzi, itu adalah rumah Xie Anda. Sudah jatuh, Ibu MU. Tolong nenek moyang saya masukku ke rumah. Selama 3 tahun, aku menghabiskan mendukung Anda. Hari ini, kamu mencari yang lebih tinggi, ingin memutuskan hubungan denganku. Tidak bisa. Lalu bagaimana? Xie Tianzi, selama kamu mengatakannya dengan kehadiran komandan sebagai saksi, pernikahan ini kamu harus bercerai. Hari ini, aku akan bercerai denganmu. Diam. Ibu, Anda ini. Wan, barusan ibu terlalu terburu-buru. Makanya menggunakan hukum keluarga. Ini kan, ada orang luar. Jangan sampai komandan melihat lelucon. Si gadis Yu ini. Lagi-lagi berbuat jahat apa? Belum juga menguras habis harta keluarga Yu. Kamu jangan harap pergi dari keluarga Xie. Nyonya Xie, Anda tidak boleh begitu. Melindungi Wan. Anda begini akan menyusahkan Tianzi. Aku datang hari ini. Memang ingin menuntut keluarga Xie. Nyonya muda. Berani bertanya kepada komandan, aku punya kesalahan apa? Kemarin di toko obat, kakekmu menemukan obat terlarang. Perang terus terjadi. Hanya sulfa yang bisa mengobati luka tembak prajuritku. Tapi malah, orang asing ini dengan kantor komandanku bermusuhan. Aku hanya bisa meminta kakekmu turun tangan. Kamu mengancamku. Aku sedang menyelamatkanmu. Nona Yu, ikutlah dengan saya. Jika komandan benar-benar bisa menemukan bukti yang kuat, saya bersedia bekerja sama. Bukti bisa dibuat-buat. Para pengawal, Xie Tianzi diduga terlibat dengan orang asing, menyelundupkan obat-obatan barat. Bawa dia. Komandan, bukan. Ibu-ibu. Komandan tolong selidiki dengan baik. Tianzi saya, bagaimana mungkin menyelundupkan obat-obatan barat? Keluarga Xie dan keluarga Yu adalah keluarga besar. Dia baru saja kembali dari luar negeri, tepat memanfaatkan hubungan keluarga untuk berbisnis diam-diam dengan orang asing. Sangat masuk akal. Tidak. Komandan, saya di luar negeri. Tidak pernah belajar obat-obatan barat. Saya bisa menjadi saksi. Komandan, Tianzi dia tidak pernah berhubungan dengan orang asing di wilayah konsesi. Oh. Hampir lupa. Dia memang tidak berhubungan. Tapi ayahmu, kepala sekolah pernah berhubungan. Bawa mereka semua. Bukan begitu, Komandan. Jangan bawa anak saya. 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 Jangan bawa anak saya.
menghalangi tugas komandan. Akibatnya, apakah keluarga Xie sanggup menanggungnya? Tidak berani. Komandan jangan. Nona Yu, ayo ikut aku sebentar. Mungkin aku juga perlu tanya kakekmu tentang detail kasus ini. Rui, kamu pulang dulu ke rumah kakek. Jangan bikin ibu khawatir. Aku menyusul sebentar lagi. Oke. Terima kasih banyak Panglima sudah menyelamatkanku lagi. Adik Wan, bagaimana mau membalas jasaku? Di hati Panglima bukan sudah ada rencana mengawasi setiap gerak-gerikku di keluarga Xie. Lalu melihat aku punya niat untuk bercerai, lalu memanfaatkannya untuk memaksaku menyediakan sulfanilamide, bahkan sampai menculik Shi Tianzi sebagai sandera. Sayangnya, nyawa Shi Tianzi tidak bisa mengancamku. Aku malah ingin membunuhnya. Aku sudah tahu itu. Wan, mereka sudah begitu menghinamu. Aku cuma mau membelamu. Meskipun aku belajar, ayahku tidak mengizinkanku membawa senjata. Apa gunanya? Senjata ini kuberikan padamu. Kalau ada yang berani menghinamu, aku yang akan membelamu. Oke. Orang bilang Panglima tidak pernah bekerja tanpa untung. Gu Ziang, apa sebenarnya tujuanmu? Kalau aku bilang, tujuanku adalah kamu. Aku sudah terperangkap dalam sangkar, tidak ingin masuk ke dalam lukisan lain. Kalau Panglima mau berbicara tentang cinta, aku tidak bisa berjanji. Tapi, aku punya kesepakatan. Saya ingin berbicara dengan pengawas. Terus katakan. Aku akan membantumu. Saluran penyelundupan sulfa. Anda membantu saya bercerai. Perceraian harus direncanakan. Keluarga Xie keserakahan. Saya khawatir perceraian. Kancing mas kawin saya juga minta pengawas bertindak denganku. Wan, aku gila. Perangkap kain. Tegas berburu burung tahanan. Kau membuatku merasa adalah tipe orang. Tuduhan, tidak takut hidup dan mati. Tapi menghadapi cinta, kau tidak seberani aku. Dalam permainan judi, orang yang selalu takut kalah lebih dulu. Aku juga meminta pengawas untuk menunggu beritanya. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Bawa. Pengawas, Anda belum memiliki saluran sulfonamide. Apa? Sengaja mengambil ini, mengancam Nona Yu. Rubah kecil itu licik. Terlalu ketat, akan takut pergi ketika dia bercerai. Saya akan menutup jaring secara perlahan. Wan, apa yang Rui katakan? Keluarga Xie itu hampir melakukan sesuatu padamu. Ya. Nenek moyang, ibu. Aku ingin berbicara dengan Shi Tianzi. Perceraian. Saya akan segera memanggil Panggakra. Kakek. Mengenai perceraian ini, saya sudah punya rencana. Saya sudah mendapatkan sekutu. Dia
akan membantu saya. Wan, Apa boleh buat? 3 tahun lalu, kami secara sembrono mengatur, menikahkannya ke keluarga Xie. Lalu apa hasilnya? Kami sendiri yang mendorongnya ke dalam jurang. Untuk langkah selanjutnya, biarkan dia memilih sendiri. Non. Bukankah pria itu adalah komandan militer? Dia sangat baik padamu. Apa baiknya? Setiap kali dia muncul, dia selalu mengacaukan rencanaku. Dan mengatakan hal-hal yang tidak jelas maksudnya. Yang bisa kacau bukanlah urusan, melainkan hati. Ini adalah pelajaran darimu, Non. Hati yang kacau akan membuatmu bertindak tanpa arah. Dalam permainan judi, selalu yang takut yang pertama kalah. Gu Ziang, kamu adalah variabel terbesar dalam hidupku. Pergilah tinggal di keluarga Xie. Awasi setiap gerakan Xi Tianzi. Baik. Kamu dikurung selama 1 minggu penuh. Untung saja cedera kakimu masih bisa diselamatkan. Semua karena wanita Yuan ini. Saat ini dia kembali ke rumah orang tuanya. Tunggu sampai dia kembali. Aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Untung ada kepala sekolah Hi. Komandan militer baru bisa mengetahui dan melepaskan kami. Tianzi, saya sudah bicara dengan ayah untuk mendapatkan posisi sebagai kepala sekolah untukmu. Huiju, kamu sudah bekerja keras. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Tianzi, kita sudah punya perasaan sejak di luar negeri, berjanji untuk menjalani hidup bersama. Masalahmu, bagaimana mungkin saya tidak peduli? Kalau begitu, kepala sekolah Hi, kapan saya akan mulai menjabat? Ayahku berpendapat, setelah kita menikah, sebagai istri resmi. Saya punya alasan untuk membantumu, bukan? Ini tidak sulit. Ibu, mari pulang dan ubah Yuan menjadi selir. Kemudian berikan surat lamaran kepada Huiju. Anak, tapi si cantik itu terus mengancam dengan maharnya. Bersumpah tidak akan menjadi selir. Dia tidak punya mahar apapun. Huiju sudah memeriksanya. Yuan tidak punya rumah atau bisnis atas namanya. Dan sekarang dia terlibat dalam kasus penyelundupan. Kita bisa langsung menceraikannya. Anda memang ditipu olehnya. Benarkah itu? Tanpa Yuan, kita masih punya mahar dari keluarga Hi. Baik, saya akan segera membuat surat cerai untuk membawa Huiju masuk. Tidak ada yang tahu kan? Yuan. Nyonya Xie, yang terakhir kali meminjam 3.000 uang pinjaman. Sudah saatnya mengembalikan. Dia ternyata meminjam uang di luar. Uang terakhir kali. Saya sudah menutupi semuanya. Untuk pabrik tekstil keluarga suami. Sekarang, suami saya kakinya terluka. Sangat membutuhkan uang. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya tidak peduli apa yang kamu tutupi. Hari ini bayar atau tinggalkan kepalamu di sini. Gadis kecil ini bilang mau menjual maharnya. Ternyata meminjam uang. Nyonya kita adalah nyonya utama di rumah Xie. Masa bisa tidak membayar? Kalau perlu kamu bisa ke rumah Xie untuk menagih. Jika wanita jahat ini menyeretku ke dalam masalah, bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Untuk bekerja. Tidak bisa. Kamu ini Yuan. Meminjam uang diam-diam. Bahkan mencoba melemparkan ke keluarga Xie. Kamu sungguh tidak tahu malu. Tianzi, Ibu, kenapa kalian? Oh iya, ini adalah suami saya, Xie Tianzi. Dia punya uang, dia akan membayar untukku. Minger, itu pahlawan? Siapa yang kamu pinjam uangnya? Cari orang itu, jangan libatkan anak saya. Dia adalah istrimu. Uang itu seharusnya kamu yang bayar. Saya tidak punya uang. Kalau begitu jangan silakan aku kejam. Tidak boleh. Tunggu. Masih ada Huiju. Dia adalah putri kepala sekolah Hi. Pasti tidak akan membiarkan Tianzi terlantar. Kamu akan membayar hutang kami. Benar kan? Urusan keluarga Xie. Apa hubungannya denganku? Aku belum setuju untuk menikah dengannya. Huiju kamu. Kamu adalah suaminya. Belum menceraikannya. Belum bercerai. Entah kamu membayar hutangnya. Atau
Kamu membayar nyawanya. Aku akan menceraikan sekarang. Kamu benar-benar pembawa sial. Pertama membuat anakku ditahan pemerintah militer. Sekarang ingin membuat keluarga Xie tercemar namanya. Hari ini, bagaimanapun juga, tidak akan membiarkanmu. Kamu, Nonaku meminjam uang rentenir. Semua itu untuk membantu keluarga Xie. Nonaku, karena mereka begitu, tidak punya hati. Lebih baik kita mati bersama. Aku Yuan Wan. Meski mati, tidak mau diceraikan. Tolong. Tianzi, aku akan menyelamatkanmu. Asalkan dia mati, tidak ada yang tahu aku meminjam uang rentenir. Kamu juga tidak akan menceraikanku. Kamu mau apa? Kamu gila, kamu membunuh orang. Sudah kubilang. Kamu. Dan kamu. Semuanya saksi mata. Tak ada yang bisa kabur. Aku mau pulang. Aku mau pulang cari ayah. Gubernur sedang makan di sini. Dengar suara tembakan, langsung datang lihat. Wah, benar-benar TKP pembunuhan. Gubernur. Dia. Yuan Wan. Dia pinjam uang gelap. Tembak mati dia. Blokir seluruh restoran. Siapapun tak boleh keluar masuk. Ya. Yuan Wan. Dulu kulihat kau, putri pahlawan. Bebaskan kau dari tuduhan penyelundupan. Tapi sekarang kau membunuh. Ini dosa besar yang melibatkan seluruh keluarga. Aku tak bisa lindungi kau. Gubernur, wanita yang menikah mengikuti suami. Dosa pemusnahan keluarga tak berdampak pada keluarga asal. Di jalan menuju alam baka ini, ada ibu dan Tianzi temani aku. Aku tak merasa kesepian. Kau wanita jahat. Kau ngomong apa sih? Dia benar. Bawa semua keluarga Xie keluar. Hukum mati. Ya, Gubernur. Ibu. Nona He, bukankah kau dan Tianzi sudah berjanji menikah? Gubernur waktu itu di restoran barat harusnya tahu. Mending bawa sekalian. Tidak. Jenderal, aku mohon selamatkan aku. Aku dan dia tidak pernah menandatangani surat lamaran. Aku mohon lihatlah ayahku. Atas nama ayahku, selamatkan aku. Kamu benar. Hi kepala sekolah ini. Selalu mengajar untuk rakyat. Aku sungguh tidak tega. Melihatnya kehilangan putrinya di usia setengah bayar. Tapi untuk masalah hari ini. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Ini. Cara apa itu? Cukup buktikan. Dia bukan istri keluarga Xie. Lemparkan semua tuduhan padanya. Dan kalian tidak akan terlibat lagi. Aku akan menulis surat cerai sekarang. Tapi itu sudah terlambat. Kecuali aku dengar Tuan Xie pada malam pernikahannya langsung pergi ke luar negeri dengan pengantin barunya. Tidak ada hubungan suami istri yang sebenarnya. Karena tidak ada hubungan suami istri yang sebenarnya, maka hancurkan saja perjanjian pernikahan. Hancurkan semuanya. Cari seorang pengacara. Buatlah notaris. Anggap saja pernikahan ini tidak pernah terjadi. Keluarga Xie tidak akan terlibat dengan pembunuh ini. Benar. Itu surat nikah. Surat nikah ada di lemari, di samping tempat tidurku. Hankerken, hancurkan semuanya. Hankerken. Seseorang. Ya. Pergi ke rumah Xie. Ambil surat pernikahan. Baik. Tunggu. Sepertinya Mama lupa. Surat pernikahan ini. Saya juga punya satu. Cepat keluarkan surat pernikahan yang kamu pegang. Cepat.
Jenderal mungkin tidak tahu. 3 tahun lalu, kakek saya khawatir saya akan diperlakukan tidak adil. Daftar mahar saja. Panjangnya lebih dari 3 kaki. Tidak tahu. Apakah ini bisa dianggap sebagai bukti? Saya masih terikat pernikahan dengan keluarga Xie. Ini mudah. Suruh Nyonya Xie mengembalikan semua barang dalam daftar itu. Satu persatu. Semuanya. Bukankah itu sudah selesai? Kembalikan. Ini sudah hampir habis. Tidak ada yang tersisa. Apa yang bisa saya kembalikan? Ini. Maka tidak ada cara lain. Saya akan mengantarnya duluan. Kalian bertiga menyusul. Jangan. Saya bisa menggadaikan surat rumah keluarga Xie di luar kota. Masih punya pabrik tekstil. Saya bisa memberikannya padanya. Tidak cukup. Jauh dari cukup. Jenderal lebih baik langsung bertindak. Saya sendiri mengambil 3 kambing hitam. Seimbang. Mama tolong saya. Jangan. Masih ada 3 toko di Jalan Timur. Selatan kota masih ada 200 hektar sawah subur. Bang masih menyimpan 40.000 yuan perak. Semua akan kuberikan padanya. Hanya memohon pada gubernur untuk menyelamatkan keturunan keluarga Xie. Baiklah, keluarga Xie menjual kesedihan dan kemiskinan untuk mengambil maharku. Semua diambil dengan tipu daya. Ternyata semua masuk ke kantong sendiri. Kamu tidak punya. Nona Hi punya. Ayahmu juga seharusnya punya. Yuan, jangan harap. Aku beritahu kamu. Benar, Huiju. Bisakah kamu minta ayahmu mengeluarkan sedikit uang untuk keadaan darurat? Lagi pula kamu hampir menikah. Keluarga kami sudah menjadi satu keluarga. Saat genting ini, kita satu keluarga. Bisakah jangan terlalu banyak hitung? Seperti ini. Tapi, Huiju. Kamu lupa sampai kira dulu. Saling bergantung hidup mati. Lagi pula setelah Yuan meninggal, Simiwa ini akan dikembalikan sepenuhnya. Milik keluarga Xie. Semua akan menjadi milikmu. tapi, ayahku tidak akan setuju. Mudah. Bawa ini. Pergi ke kantor kepala sekolah Hi. Tukar dengan 20.000 yuan perak. Siap. Rui, ambil surat nikahku. Perjalanan ke neraka ini, mungkin hanya nona kamu yang akan menempuhnya. Surat nikah di sini. Ini. Surat perak kepala sekolah. April Republik Tiongkok. Xie pabrik tekstil dan semua. Akta aset. Nilai total. Cantor. 210.000 dolar perak. Yuan. Kau akan dieksekusi. Kau ingin properti ini. Apa gunanya? Ini buku pernikahan keduanya. Ini dirancang oleh pengacara. Pernikahan tidak sah kontrak dan properti notaris. Selama kalian menandatangani ini, itu dia. Dan kau. Tidak ada hubungan. Apakah kamu mengerti? Pada titik ini, keluarga Xie dan aku, 1 tembakan dan 2 tersebar. Saya Yuan. Dapatkan kembali kehidupan baru. Pengawas. Rumah Xie kami. Sekarang dan Yuan. Sudah dibagi dengan jelas. Anda harus mengambil ini. Pembunuh. Tewas di tempat. Dengan keagungan. Sampai kau mati. Akta ini tidak semua masih milikku. Kau membunuh orang. Di mana? Pengawas tertawa. Kapan aku membunuh seseorang? Orang itu mati di sana. Nona. Ini penipuan. Mayat
Ini, apa yang terjadi? Hanya Yuan Wan untuk menunggak bukan menembakmu sekali. Lalu kamu, semua ini salah paham. Tolong, Jenderal periksa dengan cermat. Nona Yu adalah pemilik bank saya. Bagaimana mungkin menunggak uang saya? Ini bukan kebalikan dari surga. Pemilik. Harta keluarga Yu. Bukankah sudah habis? Hampir tidak ada yang tersisa. Bagaimana bisa pemilik? Ya. Saya jelas-jelas menemukan. Menurut yang saya tahu, Nona Yu sudah mulai diam-diam berinvestasi di berbagai industri. Sekarang, mungkin setengah dari kota Yi adalah toko-toko Anda. Restoran di bawah kaki Anda ini juga milik saya. Ini seharusnya milik saya. Keluarga Xie. Sekarang selesai. Semuanya selesai. Ini. Mengapa kamu tidak bilang? Jika kamu bilang lebih awal, saya tidak akan menceraikan istri. Jika saya bilang, bagaimana bisa melihat keluarga Xie? Tidak tahu berterima kasih, sifat asli yang kejam. Shi Tianzi, kita tidak pernah saling mencintai. Jika kamu patuh, saya juga bisa berpura-pura tidak tahu. Hidup dengan tenang. Tapi kamu, keluarga Xie, melihat saya tidak berguna. Segera membuang saya. Benar-benar menganggap Yuan mudah ditindas. Wan ya, menantu baikku. Baru saja, apa yang Mama lakukan? Juga untuk kepentingan bersama. Kamu begitu bijaksana. Seharusnya bisa memaafkan Mama, benar kan? Baru saja kita membakar surat nikah dan berpisah dengan damai. Nyonya Shi. Bagus kau Yuan Wan. Baru saja aku sadar. Keadaan tadi, kamu memaksa anakku untuk bercerai denganmu. Sekarang kamu malah mengambil semua harta keluarga Xie. Kamu berpura-pura. Kamu sengaja mengatur skenario, membuat orang pura-pura mati, agar Tianzi dengan sukarela memberikan harta keluarga padamu. Benar kan? Bagus. Yuan Wan. Kamu ini penipu. Maksudmu, komandan ini terlibat penipuan. Wan ya. Kamu bilang, apapun perselisihanmu, bisa kita selesaikan di dalam. Kita bicarakan sendiri. Kenapa kamu membeda-bedakan keluarga Yu dan keluarga Xie? Bukan, satu keluarga. Benar kan? Perkataan Nyonya Shi ini tidak pantas. Komandan sendiri yang memerintahkan. Menulis surat pernikahan tidak masih ada di sini. Anda tidak bisa baca. Bisa minta anakmu melihatnya. Baru saja ditandatangani masih hangat. Saya sang gubernur bersaksi. Keluarga Xie dan Yu tidak ada hubungan lagi. Gubernur, di sini ada uang perak keluarga Hisaya. Bisakah dikembalikan padaku? King Yun, bisakah ini dikembalikan? Baru saja saya, atas nama keluarga Xie, meminta uang dari kepala sekolah Hi. Nona Yu tidak perlu mengembalikan. Semuanya salahmu. Terjebak dalam jebakan wanita ini. Uang sebanyak ini. Ayahku akan membunuhku. Hui Xiu. Saya pasti akan membalas budi Anda dan kepala sekolah Hi. Setelah saya menjabat sebagai direktur, saya akan memberikan semua gaji saya kepada Anda. Orang seperti ini pantas masuk universitas, mengajar dan mendidik. Yuan Wan, jangan menghina saya. Governor, di bawah ada puluhan warga meminta keadilan padamu. Shi Tianzi, ini hadiah kedua yang saya siapkan untukmu. Terimalah dengan baik. Silakan gubernur bergerak untuk membela rakyat. Bawa mereka bertiga pulang bersamaku. Apa yang harus dilakukan? Apa yang terjadi? Ini. Gubernur datang. Gubernur. Gubernur datang. Gubernur datang. Bukankah ini semua pekerja pabrik tekstil kita? Ini. Suaminya meninggal di tempat kerja pabrik tekstil karena kelelahan berlebihan. Keluarga Xie menolak memberikan kompensasi. Lalu ada yang karena mesin pabrik yang sudah tua, mengakibatkan kakinya sebelah kanan cacat. Bukan hanya keluarga Xie tidak mengganti rugi, malah dengan alasan merusak mesin, meminta 2.000 perak sebagai ganti rugi. Masih ada puluhan lainnya yang juga menjadi korban penindasan oleh keluarga Xie. Hari ini, di hadapan rakyat sekalian, kami menuntut keadilan dari keluarga Xie.
Tahukah Anda bahwa jalan ini bukan pengadilan? Anda membela mereka atas dasar simpati. Jika gagal, yang rusak adalah nama baikmu. Yuan Wan. Rakyat jelata tak punya tempat untuk mengeluh. Mereka bahkan tidak tahu apa itu pengacara. Apalagi hakim. Namun hari ini, jika gubernur militer bisa keadilan bagi mereka, mereka pasti akan berterima kasih pada gubernur militer. Namun jika gagal, biarkan aku yang menanggung semua cacian itu sendiri. Kenapa? Kamu selalu membuatku terkejut. Nah, gubernur militer, maukah kamu bertaruh denganku? King Yun. Panggil pengacara, datangkan hakim. Para penggugat semua. Majulah selangkah. Untuk menuntut pabrik tekstil keluarga Xie, kembalikan upah kami. Gubernur militer. Tidak perlu repot-repot mengadakan acara besar seperti ini. Untuk apa memanggil hakim? Aku akan segera mengembalikan uang para pekerja itu. Tanpa merepotkan Anda. Tidak perlu khawatir. King Yun. Bantu Nyonya Xie. Merapikan pembukuan. Wan, bisakah uang yang baru saja kau terima kembalikan padaku untuk jaga-jaga? Besok kau mengirim seseorang ke tempatmu. Aku sudah bilang, aku dan keluarga Xie sudah tidak ada hubungan lagi. Baiklah. Kau ini wanita berhati ular. Aku tidak peduli lagi. Pokoknya pabrik tekstil sudah diserahkan padamu. Kalian butuh uang. Minta padanya. Keluarga Yu punya banyak uang. Benar, aku bersaksi. Baru saja keluarga Xie memang menggadaikan pabrik tekstil ke tangan Yuan Wan. Dia pasti akan bertanggung jawab. Kami hanya mau gaji kami. Minta pada siapapun tidak masalah. Keluarga Yu di kota Yi, berbisnis puluhan tahun. Pasti punya uang. Non Yu, kembalikan uangnya. Non Yu, tidak mengembalikan uang. Bayarlah Non Yu. Berikan padaku. Bayarlah. Sudah tidak bisa hidup lagi. Jangan bergerak. Melukai komandan, kalian yang akan masuk penjara. Tidak terlukakan. Tahan kedua orang dari keluarga Xie ini. Jaga baik-baik. Kalian ini terlalu mudah percaya. Wajar saja keluarga Xie ini, orang-orang hebat, bisa membuat kita pusing 7 keliling. Gubernur militer, apa maksudmu ini? Nona Yu ini adalah anak keluarga Xie dan kaya. Membayar utangnya bukanlah hal yang wajar. Benar. Rui. Saya sudah berdiskusi dengan Xie Tianqi, memutuskan untuk bercerai. Dengan gubernur militer dan pengacara sebagai saksi, pernikahan saya dengan keluarga Xie sekarang tidak berlaku. Sertifikat ini tidak sah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang perceraian, tapi sejak dulu sampai sekarang, tidak pernah ada wanita yang mengajukan cerai. Jadi kamu yang mengajukan cerai. Ini tidak sah. Dengan gubernur militer dan pengacara sebagai saksi, kenapa tidak sah? Perkataan orang tua lebih dulu. Surat nikah dan perantara kemudian. Kalau kamu ingin bercerai, maka harus melalui persetujuan kedua orang tua. Kamu. Kami setuju. Kakek, ibu. Bagaimana bisa? 3 tahun lalu, saya yang berhati hitam. Menyaran Wan Wan dengan pernikahan ini. Hari ini, meskipun Wan Wan tidak mengajukan, saya juga akan memutuskan hubungan dengan Tapi saya benar-benar belum pernah mendengar wanita bercerai. Wanita bisa bercerai. Apakah dunia ini akan terbalik? Benar. Yuan Wan, kamu benar-benar tak tahu malu. Kamu yang mengajukan cerai. Itu melanggar hukum alam. Pria boleh menceraikan istri, tapi wanita tidak boleh bercerai. Hukum mana yang bilang begitu? Panggil lebih banyak orang. Untuk memperbesar acara hari ini. Untuk mendukung Nona Yu. Anda lihat saja. Mengapa pria tidak perlu alasan apapun bisa menikah lagi dan menceraikan istri, dan wanita tidak boleh membantah? Wanita di dunia ini sudah hidup susah. Susah payah memperjuangkan hukum untuk melindungi wanita. Di bawah hujan deras,
Tidak ada yang berani mengambil payung ini, maka aku akan jadi yang pertama. Aku ingin membuktikan pada wanita di dunia, dalam cinta dan pernikahan, wanita bisa pergi dengan terhormat. Lepaskan omonganmu. Tampak lebih terbuka dibanding wanita yang belajar di luar negeri. Padahal, hanya wanita bodoh yang bermimpi tinggi. Jika semua wanita di dunia seperti kamu, sembarangan bercerai, maka pernikahan akan kacau balau. Siapa yang bilang wanita tidak boleh bermimpi tinggi? Kamu, Tidak ada yang bilang, wanita tidak boleh bermimpi tinggi. siapa bilang tanpa pria tidak bisa hidup? Kita wanita, punya tangan, punya kaki, harus mandiri. Ya, wanita, harus mandiri. Katanya kepala sekolah Hi sedang mempersiapkan sekolah khusus wanita. Entah apa yang dia pikirkan ketika melihat putrinya sendiri sibuk merendahkan kaum wanita. Apa yang ada di hatinya ya? Kalau hari ini kamu berani mengakui surat perceraian ini, besok pasti akan membuatmu menjadi aib kota Yi ini. Mana ada pria yang mau menerimamu? Saya sangat mengagumi Nona Yu yang seperti ini. Mandiri. Wanita era baru. Tidak. Tapi kagum. Mengapa komandan ikut campur? Reputasi Anda jauh lebih penting daripada saya. Saya kurang berpendidikan, tapi selama ini, di kemah militer, saya mengerti satu hal. Orang yang berani maju ke meja untuk memperjuangkan nasibnya, paling tidak pantas diremehkan. Pria sejati. Tidak pernah khawatir, kemampuan istrinya melebihi dirinya. Saya Gu Ziang. Sangat menyukai Nona Yu yang seperti ini, yang berani maju ke meja untuk memperjuangkan nasibnya. Komandan bicara dengan baik. Kami bersedia duduk bersama wanita di meja yang sama. Dunia ini bukan hanya milik kita pria. Anak-anak, bagaimana ini? Hari ini Nona Yu secara aktif mengajukan perceraian Huasin adalah langkah pertama wanita untuk memperjuangkan haknya. Saya mewakili atasan. Mengizinkan Nona Yu mengibarkan bendera demokrasi ini. Kamu ada pendapat? Saya tidak punya pendapat. Ibu, Nona Yu ini bukan lagi menantu keluarga Si. Gaji kita bukan malah semakin tidak ada harapan. kakek, saya. Anak, keluarga Yu sudah lama diserahkan ke tanganmu. Kamu yang memutuskan. Benar. Keluarga Yu sudah berdagang di Cheng selama bertahun-tahun. Berhasil karena kepercayaan dari semua orang. Sekarang, semua sedang kesulitan. Keluarga Yu tidak punya alasan mengabaikan Rui. Pabrik tekstil keluarga Xie untuk menutupi kekurangan mas kawin saya sudah diserahkan ke tangan saya. Ini tanggung jawab saya. Wan. Pabrik tekstil yang berhutang pada semua orang, saya yang akan membayar. Nona Yu, benarkah? Hei saya, ada uang untuk diobati. Ya, bagus sekali. Nona Yu benar-benar orang baik. Semua pekerja pabrik tekstil bisa terus bekerja. Uang pensiun dan lembur, saya akan memberikan subsidi ke setiap orang, ke tangan mereka sendiri. Baik. Ini warisan dari leluhur. Sekarang benar-benar hancur. Bagaimana saya menghadapi leluhur keluarga Xie? Ibu, kita masih punya Huiju. Harus mencari cara untuk menahannya. Huiju. Cepat ikut aku kembali ke keluarga Xie. Sekarang kamu adalah nyonya rumah keluarga Xie. Aku telah menepati janjiku padamu. Tianzi, kita belum menandatangani surat nikah. Lepaskan aku. Ini kunci.
untuk rumah nyonya keluarga Xie. Karena Tuan Xie dan Hi Huiju sudah berjanji setia, maka kembalikan ini pada kalian. Non Yu sendiri yang mencari masalah, lalu menyebarkan masalah pada orang lain. Taktik. Sungguh hebat. Gubernur militer, apakah kamu akan menghalangiku? Aku akan menambah api. Ternyata Non Yu belum bercerai. Mereka berdua sudah bercampur aduk. Tidak pantas. Ini bukanlah pernikahan tanpa izin. Kepala sekolah Hi, bagaimana bisa mendidik anak seperti ini? Ini sungguh tidak pantas. Aku tidak. Huiju, kita di luar negeri, saat belajar di sana, perjanjian untuk menjalani hidup bersama. Apakah kamu lupa? Ya Huiju, kami demi kamu meninggalkan Wan Wan, menantu yang baik ini. Ayo, kita pulang. Kalian? Dulu dia berusaha keras, biarkan aku mengalah. Sekarang aku melepaskannya. Dia malah enggan. Komandan, hari ini terima kasih banyak. Wakil Yu gugur dalam tugas. Aku hanya menggantikannya. Berusaha merawat keluarganya. Anda tidak perlu sungkan. Masalah ini sangat penting. Aku dan Wan. Aku dan Nona Yu masih ada hal yang perlu dibahas di kantor gubernur. Berangkat. Kalau begitu komandan silakan. Ini yang dikatakan komandan, ada urusan penting. Aku sudah membantu Anda banyak. Anda harus mentraktirku minum. Ini belum dianggap penting. Akhirnya bisa melihatmu tersenyum. Barusan seperti setan wanita. Sakit. Komandan lebih hebat dariku 100 kali. Pasti sengaja mengalah padaku. Barusan aku yang menahan pukulan itu. Tangan inilah. Apakah tulang atau uratnya yang cedera? Biarkan aku lihat. Jendelanya masih terbuka. Kalau tahu adik Wan sayang padaku, seharusnya aku cedera lebih parah. Maka kamu akan bertanggung jawab padaku, menikah denganku. Tapi aku ingat, tangan inilah. Mungkin. Keduanya cedera. Masih berpura-pura. Lihat aku tidak karuan kamu puas. Wan. Mungkin pukulan tadi sangat keras. Kamu masih sempat bercanda. Umur 13-14 tahun belum mengerti, hanya ingin meraih jasa militer. Di medan perang tidak ada yang ringan-ringan. Terluka itu hal biasa. Wan Wan? Mama, Wan Wan? Mama tahu kamu dekat dengan gubernur militer. Tapi ada beberapa hal yang harus Mama sampaikan padamu. Mama, kamu salah paham pada aku dengan. Baru saja, dia terluka demi melindungimu. Perhatian di matamu tidak bisa dibohongi. Anakku, sejak ayahmu gugur, 1000 hari lebih, aku tidak pernah benar-benar merasa tenang sejenak pun. Kamu tahu tidak? Prajurit menyerahkan nyawa mereka di medan perang, nyaris mati. Pasti mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Wan Wan? Aku benar-benar tidak ingin kamu merasakan penderitaan Mama.
Aku takut membuatmu takut. Gubernur militer punya hati yang besar. Dia pahlawan rakyat Yi Cheng. Hari ini juga berkat gubernur militer yang menegakkan keadilan. Wan Wan wakili para pekerja pabrik tekstil. Berterima kasih padamu. Susah payah membuat si rubah kecil merasa aman. Malah membuatnya takut lagi. Kalau begitu kamu bilang saja. Mau berterima kasih bagaimana? Gubernur militer memimpin 6 provinsi. Seharusnya fokus melayani rakyat, tidak mengharapkan imbalan. Aku tidak mau jadi orang bodoh. Aku sudah bantu kamu bercerai. Seharusnya kamu yang memberi hadiah balasan padaku. Bukankah aku sudah janji padamu akan mengirimkan sulfanilamide untukmu? Sekarang perang tidak terlalu sengit. Masalah sulfanilamid. Tunda dulu. Lalu apa yang kamu mau? Cantikan. Duta Inggris bilang, ini permata untuk putri. Suruh aku merebutnya. Untukmu. Bukan minta balasanku. Aku mau kamu selalu memakainya. Itu permintaanku. Tapi niat komandan terlalu berharga. Aku takut tak bisa membalas. Tak perlu kamu balas. Orang asing itu malah merebut beberapa batang emasku. Nanti aku akan minta uang perlindungan lebih sering. Akan balik modal. Komandan seperti ini memang seperti Li Taibai. Uang habis bisa kembali lagi. Semangatnya. Li Taibai. Selain Xie Tianzi, masih ada kekasih lain. Komandan, hari ini terima kasih atas jamuannya. 3 hari lagi, kamu bisa datang ke keluarga Yu. Waktu itu, aku akan menyerahkan jalur distribusi sulfanilamid kepada militer. Kim Yun. Beli 1 kotak buku untukku. Ada apa sih? Huiju. Meskipun ayahmu bilang tidak setuju, tapi di hatinya masih sayang padamu. Nanti kalau sudah memberikan cucu untuk keluarga Xie, Mama akan mengadakan pernikahan untukmu. Mama, Huiju begitu mengerti. Tidak akan memperhatikan formalitas itu. Kita berdua akan bersama-sama merawatmu. Kamu menikahi istri dari keluarga Xie. Tidak ada mahar pun tidak apa-apa. TAPI, Nala berhutang 20.000 keping perak. Masih berani menyuruhku? Huiju, kamu nenek tua. Masih berani di hadapanku, bersikap sok suci. Benar-benar menganggap aku Yuan Wan. Mudah ditindas. Kamu mau memberontak ya? Orangnya mana? Usir orang gila ini, keluar dari sini. Mama, aku. Sekarang siapa yang tidak tahu? Keluarga Xie sudah dihancurkan oleh Yuan Wan. Sampai harta keluarga habis tak bersisa. Pelayan-pelayan itu menguras habis perabot dan dapur. Sudah kabur semua. Dari hari ini, aku Hi Huiju akan menjadi tuan rumah keluarga Xie. Mama. Mama, kenapa kamu Mama? Toko ini mengumumkan, mulai hari ini membuka lowongan. Banyak karyawati dan pembantu wanita. Tidak peduli asal-usul pendidikan atau keluarga. Tidak peduli belum menikah cerai atau menikah lagi. Asal mau menerima pelatihan, bisa langsung bekerja. Ini restoran ala barat, tempat orang asing makan. Kita para wanita, bisa masuk memakai setelan jas, mengantarkan piring ke orang. Buat saja beberapa setel seragam untuk wanita. Aku punya anak. Apakah Anda ingin saya? Tidak apa-apa untuk membayar lebih sedikit. Bukan kejahatan memiliki anak. Mengapa lebih rendah? Semua orang sama. Semua orang datang untuk mendaftar. Bagus sekali, aku bisa menghasilkan uang. Jadi tidak perlu melihat suami. Hidup. Ini Nona Yu. Nona Yu yang menyelamatkan kita. Wan Wan. Kau begitu baik. Juga harus membantu ibu dan aku. Wan Wan.
Awas! Apa yang kau hitung, berani menggonggong di anjing ini? King Yun, Wan, kau tidak tahu. Ibu Mera Dengen Huizu. Stroke hemiplegia. Seluruh tubuh. Hanya bola mata yang bisa bergerak. Aku sekarang. Dan seorang yang lebih rendah. Tidak ada yang berbeda. Wan. Apa yang harus dilakukan dengan saya? Kau telah memilih dia. Saya harus menanggung konsekuensinya. misi belajar di luar negeri. Dia menikah denganmu. Kau harus puas. Dia melihat. Kyoyaga Siakami Jada tidak menjangkau untuk membantu. Ini hanya membaca puisi. Aku buta. Akan terobsesi dengan wanita seperti ini. Sehingga meleset Wan. Kau. Tapi di foto, kuasa kepsek dia. Hari ini, Nona dia tidak mau. Kamu langsung memaki. Mengabaikan kenangan lama. Xie Tianzi, kamu yang paling tidak tahu malu. Wan. Xie Tianzi. Apa yang baru saja kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Wan, tolong aku Wan. Hari ini adalah hari baik untuk restoran baratku. Hari baik untuk rekrutmen. Ada beberapa hal yang membawa sial. Lebih baik tidak melihatnya. Yuan. Padahal akulah yang berstatus tinggi dan berpendidikan baik. Gadis nomor 1 di Ijen. Mengkepasin your perhatian. Kamu yang dapatkan. Sementara aku berakhir seperti ini. Aku tidak terima. Komandan Lin. Terima kasih. Putri kepala sekolah Hi. Sepertinya terhadap Komandan dan Nona Yu. Ada keluhan. Tidak berani. Aku. Dengan kepala sekolah Hi juga. Teman lama. Jadi ada beberapa hal. Bisa kusampaikan langsung padamu. Komandan sudah lama membantu keluarga Hi. Aku sangat berterima kasih. Seluruh militer tahu. Aku dan Guziang sudah lama bertengkar. Untuk memperebutkan kekuasaan. Kalau Nona Hi mau membantuku, aku bisa jamin. Keluarga kepala sekolah Hi bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Komandan, ayahku tidak pernah campur dalam urusan militer. Aku. Maka kamu tidak ingin melihat Nona Yu berlutut memohon ampun padamu. Apa yang harus saya lakukan? Gubernur militer, berikan. Adik Wan. Hari ini sangat cantik. Ini belum sampai 3 hari. Bagaimana gubernur militer bisa menemukan saya? Sehari tidak bertemu. Seperti terpisah beberapa tahun. Gubernur militer ini membaca buku. Terlalu sembrono. Buku apa yang kau tunjukkan padaku? Awan. Kamu tahu. Saya sejak kecil dibesarkan di bawah cambukan. Buku bagi saya hanya kertas untuk membakar api. Saya ingin belajar lebih banyak agar bisa mengenali makna di balik kata-katamu. Tidak lagi hanya satu sisi yang bersemangat. Tapi kamu tidak tahu. Saya. Gubernur militer. Guziang. Kamu tidak hanya satu sisi yang bersemangat. Lihat. Saya tidak mengerti lagi. Saya sudah tahu perasaanmu. Saya juga menyukaimu, Guziang. Kamu bisa mengatakan ini padaku. Saya sangat senang. Xiao Wan. Sayangnya kamu tidak bisa melihat hati saya sekarang. Seperti ada puluhan ribu kembang api meledak bersamaan. Tapi gubernur militer harus tahu, saya tidak seperti boneka gula ini. Harus bergantung pada tongkat untuk berdiri. Tampak menyenangkan. Sangat patuh. Pria di dunia ini semua menyukai pasangan seperti itu. Yuan Wan tidak bisa menirunya.
Kamu cukup menjadi dirimu sendiri. Kita berdua. Memang sudah, aku berdiri di sampingmu. Xiao Wan. Kamu gak tahu betapa aku menyayangimu. Ceritain dong. Pagi tadi, saat latihan, aku pengen sama kamu. Pengen makan bareng kamu. Naik kuda bareng. Pengen beli banyak perhiasan, kasih ke kamu. Pengen tidur bareng kamu. Gu Diang. Kamu nggak malu ya? Itu nggak boleh diomongin. Ya udah deh. Awan. Aku tuh seringnya gegabah. Nggak ngerti gimana mencintai. Kamu lebih banyak baca buku dariku. Kamu ajarin aku ya. Nggak nyangka kamu rajin belajar. Aku bakal berusaha. Nerima kamu jadi muridku. Iya. Terima kasih Pak Komandan sudah antar. Silahkan pulang. Kamu nggak perlu terlalu lengket. Pengen anterin aku pulang ya? Kamu pikir aku ikutin kamu? Maaf. Aku sengaja cari Pak Yu. Bahas hal penting. Wan Wan udah pulang. Hari ini lancar. Kenapa Pak Komandan ikut? Mama. Hari ini Shi Tianzi ganggu aku. Pak Komandan yang bantu. Nanti, aku pasti datang ucapin terima kasih, Pak Komandan. Silahkan pulang. Kalau begitu, aku pergi. Tunggu. Ibu. Aku dan gubernur militer sedang berpacaran. Aku sudah memperingatkanmu. Orang seperti dia tidak bisa tinggal bersamamu. Tapi, Aku tahu apa yang ibu khawatirkan. Di tengah kekacauan ini, rumah dan negara sulit dipilih. Aku tidak bisa memutuskan. Jadi, aku akan memilih keduanya. 6 provinsi di barat daya bisa aku lindungi. Awan juga bisa aku lindungi. Gubernur militer, memang mulut besar ya. Ibu. Beberapa hari yang lalu, aku dan keluarga Shi bercerai. Aku sulit tidur setiap malam, takut membuka mata dan jatuh ke dalam pusaran. Tapi dengan dia di sampingku, seperti ada keberanian bisa menembus langit. Aku mencintainya. Aku ingin tinggal bersamanya. Ibu, mari kita coba. Ikut aku dulu. Kalau mau pukul-pukul aku saja, dia juga dipengaruhi olehku. Sakit. Sakit. Ibu, gubernur militer punya luka lama di sini. Pasti sangat sakit. Sakit. Awan. Anak ini, kenapa masih sama ibumu? Aku sudah bilang sejak dulu. Kenapa kamu? Ayah? Ribut apa? King. Wan Wan sudah bukan. Ketika ayahnya pergi. Gadis yang menangis kebingungan. Sudah waktunya melepaskan. Ayah? Aku sedih melihat anakku sendiri. Apa salahnya? Lalu aku tanya padamu. Jika bisa kembali ke masa lalu. Kamu tahu bahwa suatu hari Zecheng akan gugur di medan perang. Apakah kamu masih memilih untuk menikahinya? Tentu saja,
Aku mencintai Zecheng. Ibu. Ibu memasak sarang burung walet untukmu. Masih di atas kompor. Aku akan periksa. Gubernur militer. Silakan duduk. Kedatangan gubernur kali ini bukan hanya untuk masalahmu dengan Wan Wan kan. Tidak bisa disembunyikan dari Tuan Tua. Orang asing ini dengan kantor gubernur militer tidak akur. Tidak mau memasok sulfonamida. Harap Tuan Tua bersedia membantu dengan alasan pembelian toko obat. Membuka jalur ini. Wan Wan, kemarilah. Dengan stempel ini, toko keluarga Yu di 6 provinsi Barat Daya hanya akan mengikuti perintahmu. Kakek sudah tua. Beberapa hal, kamu yang putuskan saja. Bukankah gubernur bilang sementara tidak ada perang, sulfonamida tidak penting? Apakah sekarang? Karena sudah melibatkan keluarga Yu dalam kapal bajak laut ini, aku akan jujur. Komandan Lin dari pemerintah militer sedang merekrut pasukan di mana-mana. Bermaksud merebut kekuasaan, bahkan bekerja sama dengan bajak laut Jepang. Bajak laut Jepang menjual candu di Pulau Timur, menyiksa rakyat. Semua orang berhak membasmi mereka. Komandan Lin ini, bahkan bajak laut, memperkenalkan Yi Cheng. Ingin bersaing dengan Kou. Senjata kita tidak cukup. Aku ingat setengah tahun yang lalu, gubernur menangkap Provinsi Yun. Provinsi Yunnan disita. Beberapa gudang senjata orang asing. Itu tidak cukup. Mereka bersembunyi terlalu dalam. Pertempuran terakhir, Liu Feng wakil gubernur Yunnan lolos, ditangkap 3 hari yang lalu. Kening tidak ingin mengungkapkan. Lokasi gudang senjata. Jika gudang senjata, Master Lin dan bajak laut, temukan langkah pertama. 6 provinsi Barat Daya. Saya khawatir itu tidak dijamin. Jadi, kau ini tidak sepenuhnya saluran invasi. Aku tidak akan mengisinya, menginjak-injak saya. Wan Wan. Perang dimulai. Hanya sulfonamid yang bisa menekan luka tembak, dapat memecahkan tentara. Kekhawatiran penyakit. Api ini tidak bisa disembunyikan. Lebih dari Guru Lin. Semua orang akan tahu. Kyoyaga Yukami. Berdiri di sini. Masuk sebagai pribadi. Anda. Ibu. Wan Wan? Ibu mendengarkan Anda. Wan Wan. Kau tidak harus. Ini bukan dirimu. Tanggung jawab keluarga Yu. Bagaimana tidak? Negara naik dan turun, suami bertanggung jawab. Saat bangsa dalam bahaya, bagaimana aku bisa diam saja? Aku akan segera mengirim orang. Diam-diam mengumpulkan Sufanilami. Jenderal lakukan saja dengan tenang. Saat sarang hancur, bagaimana mungkin telur tetap utuh? Situasi sangat serius. Keluarga Yu. Bersedia membantu Sepinana. Hanya berharap Tuhan melindungi Tiongkok. Aku akan mengirim orang, diam-diam menjaga di pintu. Tunggu kabar dariku. Tunggu. Aku harus menemui Liu Feng. Jangan buang-buang tenaga. Aku tidak akan bicara. Entah kau bunuh aku. Atau suatu hari nanti, setelah aku keluar aku akan membunuhmu. Untuk membalas dendam pasukan Provinsi Yun. Siapa yang ingin membunuh Gu Ziang? Dari sini sampai ke gerbang neraka, harus bolak-balik. Tulangmu yang cuma 2 ons. Bahkan anjingku saja tidak kenyang, ingin membunuhku. Seumur hidup pun tidak cukup. Ingin menggunakan taktik kecantikan padaku. Api kakak ini memang cantik sekali.
Jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Guziang, lepaskan dia. Kau percaya padaku? Percaya. Setiap kata yang kau ucapkan. Aku percaya. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, aku potong lidahmu. Benar-benar gila. Mendengar Wakil Komandan Provinsi Yun diangkat pada usia 16 tahun dan pada usia 17 tahun menyita 8 ton peluru dari 6 negara, dijuluki pahlawan muda Huo Kubing. Hari ini bertemu. Benar-benar penampilan yang luar biasa. Apa yang kau katakan tentang menyembuhkan penyakit? Aku adalah Raja Neraka Barat Daya. Guziang, jangan ikut campur jika kau tidak mengerti. Wakil Komandan Liu, jangan terlalu serius dengannya. Aku memang tidak bisa menyembuhkan penyakit. Hanya bisa membunuh. Hari ini aku datang untuk bertanya satu hal pada Wakil Komandan Liu. Aku tidak pernah banyak bicara dengan wanita. Seharusnya tadi aku mencekikmu. Kau begitu meremehkan wanita. Maka hari ini, bagaimana jika kita adu kekuatan? Jika aku menang, kau jawab satu pertanyaanku. Jika kalah, aku akan membiarkanmu pergi. Awan. Tidak tahu diri. Tolong komandan melepaskan ikatan Wakil Komandan Liu. Pinjamkan aku 2 pistol. Wakil Komandan Liu, aturannya sederhana. Jika salah satu pihak dikalahkan oleh pihak lain, maka dianggap kalah. Kau punya banyak luka di tubuhmu. Jika tidak nyaman, anggap saja memberiku kesempatan. Wanita ini tidak keberatan kan? Mencari mati. Kau kalah. Jurus tembak macam apa yang berani langsung berhadapan? Jika kalah, kau tahu kan nyawamu bisa melayang. Jurus tembaku. Belajar darimu. Kalah ya terima saja. Tapi kau bertanya tentang gudang senjata. Lokasinya. Lebih baik bunuh aku. Aku ingin bertanya, tujuanmu? Apakah memulihkan komando lama Provinsi Yun, bahkan dengan mengorbankan keselamatan rakyat, juga akan memulai perang lagi? Saya tentu saja. Kau sudah melarikan diri selama setengah tahun. Sepanjang perjalanan ini, seharusnya kau melihat bagaimana Yun Cheng di bawah pemerintahan gubernur militer. Rakyat hidup dengan damai dan sejahtera. Tak ada lagi perang. Saya pikir, obsesimu adalah negara yang makmur dan rakyat yang aman. Letnan Liu, pemuda pemberani sepertimu tidak seharusnya terjebak di sini. Sudah kubilang. Adik Wan. Seharusnya aku bawa ke kamp militer, jadi penasihat militer. Kalau begitu, apakah gubernur militer akan menurut semua perkataanku? Sekarang ini, bukankah aku sudah menurut semua perkataanmu? Hak sepatuku. Gubernur militer tidak perlu. Aku harus melindungi penasihat militerku. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Turunkan aku. Kalau begitu aku turunkannya. Yuanwan ini. Ngapain datang ke penjara tengah malam? Turunkan aku.
Gu Ziang. Seharusnya disayang dan dilindungi. Seumur hidup. Hidup dengan damai dan lancar. Tanpa kekhawatiran. Tapi aku ingin berjalan bersamamu. Tidak peduli bahaya dan rintangan. Selama ada kamu, aku tidak takut. Katamu semalam kamu melihat Gu Ziang membawa Yuan Wan masuk dan keluar penjara. Ya, aku melihatnya sendiri. Di dalam penjara ini siapa yang ditahan? Wakil Gubernur Provinsi Yun Liu Feng memegang rahasia gudang senjata. Apakah dia mengetahui sesuatu? Komandan divisi, saya punya rencana. Gu Ziang ini adalah gubernur militer. Tapi Wan Wan adalah rakyat biasa. Mengapa dia berhak? Pasti ada maksud tertentu. Jika tidak, kita akan membantunya memikirkan. Contohnya, bekerja sama dengan musuh. Keluarga Yu menguasai jantung ekonomi kota Yi. Jaringan ekonomi bekerja sama dengan pemberontak Provinsi Yun Liu Feng. Bermaksud memberontak. Saat ini Gu Ziang pasti akan panik. Di atas ini, bukanlah wilayah kekuasaan Anda. Tapi jika begini, sepertinya posisi saya sebagai komandan tidak akan sah. Dan tidak akan diterima. Saya akan memohon kepada ayah untuk bersama-sama dengan universitas melakukan demonstrasi dari posisi gubernur militer 6 provinsi. Mendukung komandan divisi. Nona He. Saya pasti tidak akan menyia-nyiakan keluarga He. Setelah Yuan Wan mati, keluarga He akan bangkit kembali. Saya akan menjadi gadis paling terhormat di kota Yi. Komandan Divisi Lin, apa yang akan Anda lakukan? Menangkap pemberontak. Yuan Wan. Tidak tahu. Jangan sentuh kakek saya. Ada yang melaporkan. Anda bekerja sama dengan pemberontak Provinsi Yun. Bermaksud memberontak. Apakah Anda mengaku? Komandan Lin ingin aku mengaku bersalah. Aku berani tidak mengaku. Itu memang benar. Tidak ada ruang untukmu membela diri. Bawa pergi. No. Beritahu komandan, ada perubahan rencana. Jangan biarkan dia bertindak sembarangan. Yuan Wan, sekarang kau jadi buruan semua orang. Di bawah, aku lihat bagaimana kau bisa sombong. Bagaimana mungkin Wan Wan menjadi pengkhianat? Pasti ada kesalahan. Diam, kalau kau buat aku marah, aku akan kubur kau dan si tua itu. Bersama-sama. Komandan Lin memang hebat. Berani menangkap orangku. Gu Ziang, bukan sudah kubilang jangan datang. Lepaskan dia. Komandan begitu melindungi pengkhianat ini. Mungkin dia sudah terpesona. Bukan main. Komandan Lin, posisiku membuatmu iri sampai segitunya. Menangkap orang tanpa bukti. Pistolku tidak kenal. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Nona He. Tadi malam, aku melihat Yuan Wan dengan sembunyi-sembunyi keluar dari penjara. Aku adalah saksi. Sekarang, Komandan puas. Yuan Wan, kau keluar masuk penjara di malam hari. Kalau bukan pengkhianat apalagi, kau masih berani tidak mengaku. Yuan Wan keras kepala. Aku akan membawanya ke penjara untuk merasakan berbagai cara. Jangan khawatir, dia pasti akan mengaku. Tidak perlu diinterogasi lagi. Saya mengaku.
Saya malam itu benar-benar pergi ke penjara. Commander Lin, dia mengaku. Lalu bagaimana? Saya pergi ke penjara. Apakah itu membuktikan saya pengkhianat? Tentu saja tidak bisa membuktikan. Tapi gubernur militer tahu. Di penjara itu tersembunyi seorang penjahat besar. Kamu pergi malam itu untuk bertemu dengannya secara diam-diam. Untuk apa lagi kalau bukan itu? Lapor. Lapor komandan. Penjara kosong. Apa? Liu Feng mana? Liu Feng yang membelot dari pertempuran Kemana dia Yuji? Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Kamu. Tidak. Kamu. Malam itu kamu yang melepaskan. Masih bilang kamu bukan pengkhianat. Komandan juga punya saksi yang melihat saya melepaskannya. Karena tidak ada bukti, maka kami akan pergi dulu. Saya lihat siapa yang berani pergi. Kamu berani menembak gubernur militer di depan umum. Sampai saat ini saya juga tidak perlu berpura-pura lagi. Gu Ziang, kita sudah bertengkar selama ini. Bukan untuk posisi itu. Hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Tuan Qiu, pertemuan pertama. Saya adalah Daisa. Komandan Lin, kamu sebagai perwira di kota Yi bekerja sama diam-diam dengan perompak. Ini adalah kejahatan besar mengkhianati negara. Bagaimana dengan dokumen itu? Kolonel sudah berjanji padaku. Setelah pasukannya memasuki daratan Tiongkok, Inem Provinsi di Purataya akan menjadi wilayah kekuasaanku. Mereka di Pulau Timur melakukan segala kejahatan, membunuh anak-anak dengan kejam tanpa peri kemanusiaan. Bagaimana bisa kamu untuk kepentingan pribadi mengorbankan rakyat sebangsamu dalam penderitaan? Lalu bagaimana? Nasib Rachel Celada, apa hubungannya denganku? Aku hanya peduli pada kekuasaan. Apakah ada di tanganku? Militer dan pemerintah sudah sejak lama permusuhan. Kamu malah menorehkan prestasi militer yang gemilang dan memenangkan hati rakyat. Lalu aku bagaimana? Rakyat bodoh itu sama sekali tidak menghargai diriku sebagai komandan divisi. Siapa yang tidak tahu? Pemerintah itu cuma sekumpulan orang tak berguna, mengeluarkan peraturan. Sama sekali tidak mempertimbangkan penderitaan rakyat. Sekarang malah mencari alasan yang bagus untuk bekerja sama diam-diam. Dengan perompak Jepang ini mengkhianati negara. Gu Ziang, Inem Provinsi di Purataya Segera. Bukan lagi wilayah kekuasaanmu. Kolonel sudah berjanji padaku. Setelah semuanya berhasil, aku bisa mendirikan kerajaan sendiri. Gubernur militer adalah orang yang bijak. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Jika kamu mau beralih ke pihak yang benar, aku akan menjanjikanmu kekuasaan dan kehormatan yang lebih tinggi. Tuan Kolonel, kamu. Wilayah kecil ini. Ambisi besar. Siapa yang berani? Berani berbuat onar di wilayahku. Gu Ziang, kamu sudah di ujung tanduk. Mulutmu masih keras. Letakkan senjatamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dulu. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu sedikit pun. Komandan pasti masih menunggu bala bantuanmu. Komandan Lin, sudah diperiksa. Camp Komandan, hari ini berada di lapangan latihan. 100 mil dari sini. Kami datang dengan persiapan. Gu Ziang, sekarang kamu sendirian. Tidak. Kamu bawa kepala kecilmu. Sepertinya, di jalan menuju neraka, kamu tidak akan kesepian. Aku akan mengantarmu ke hadapan Yama. Qin Yun terlambat datang. Mohon maaf kepada Komandan. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Tidak mungkin dia. Komandan. Bagaimana mungkin pergerakan militer mudah ditemukan olehmu? Kamu terjebak, Komandan Lin. Bodoh. Tuan Kolonel. Senjata dan amunisi mereka tidak cukup. Tidak bisa mengalahkan kita. Komandan. Gudang amunisi, kita memang dalam keadaan darurat. Kali ini kita buru-buru. Dan sudah lama mendengar komandan. Kesulitan dengan senjata dan amunisi yang kalian bawa ini. Tapi semuanya adalah yang paling ketinggalan zaman. Senjata yang berat dan kuno. Meskipun bantuan datang,
Mereka akan jatuh di bawah senapan mesin canggih kami. Guziang, waktunya sudah tiba. Meskipun aku mati hari ini, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Selama aku ada, kamu tidak akan mati. Ini Liu Feng. Bukankah dia sudah kabur? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Wakil Komandan Liu, kamu datang lebih lambat yang kita janjikan. Setengah jam. Senjata dan amunisi kita sungguh dalam keadaan kritis. Untungnya Wakil Komandan Liu semalam berjalan tanpa henti, membawa kita menemukan gudang senjata yang tersembunyi di Provinsi Yun. Wakil Komandan Liu, pemuda pemberani sepertimu tidak seharusnya terjebak di sini. Apa maksudmu? Aku akan membiarkanmu pergi. Aku tahu Wakil Komandan Liu memiliki jiwa besar, bukanlah orang yang picik terjebak dalam dendam pribadi. Sekarang, Komandan Lin di atas, diam-diam bersekutu dengan tentara Jepang, berencana untuk mengkhianati negara. Saat ini adalah waktunya kamu dan gubernur militer bersatu melawan musuh. Tentara Jepang. Tapi aku tidak akan bekerja sama dengan pembunuh komandanku. Musuhmu seharusnya adalah mereka yang mengancam stabilitas bangsa. Kamu bekerja sama dengannya, bukanlah untuk gelar gubernur militer, untuk melindungi kedamaian rakyat. Lepaskan aku. Tidakkah kau takut aku tidak akan kembali? Tentu saja tidak percaya. Kamu. Tapi aku percaya pada Ahwan. Apa yang dikatakan Ahwan adalah keinginanku. Wakil Komandan Liu, atas nama rakyat 6 Provinsi Barat Daya, terima kasih atas tindakan muliamu. Aku hanya tidak tahan. Pengkhianat negara ini sombong saja. Teman-teman, senjata dan amunisi persediaan segera tiba. Jaga baik-baik tempat ini. Pengkhianat negara, jangan biarkan satupun lolos. Ya. Meskipun kau punya senjata dan amunisi yang cukup, bagaimana bisa menahan pasukan besar kami? Aku beritahu kau, tempat ini sudah kami kepung. Kalian tamat. Para pengecut itu sudah ditangani oleh Wakil Komandan Liu. Jangan Sinapan runjuk senyap. Ditembak di kepala. Tidak mungkin. Komandan Lin, bukan kau yang sudah mengatur semuanya. Inikah niat baikmu untuk bekerja sama denganku? Tuan Daisa, aku memang tidak menyangka sebanyak ini. Semua ini sudah direncanakan. Dia sudah punya rencana. Lalu bagaimana? Aku punya penasihat militer sebagai pembantuku. Kalian semua cukup untuk mati 10 kali. Letnan Liu, ku dengar kemampuan snipermu bisa membuat pasukan asing ketakutan setengah mati. Hari ini aku beruntung bisa menyaksikannya. Tentu saja aku bersedia melayanimu. Tangkap pemimpinnya dulu. Ambil tentara Jepang itu. Tuan Kolonel. Aku orang dari atas. Kau tidak bisa membunuhku. Pengkhianat. Hidup atau mati tidak masalah. Langkah selanjutnya, aku akan membunuhnya. Gubernur militer, selamatkan aku. Jangan lemah hati, wanita ini bersama mereka. Satu tim. Gubernur militer, aku diancam. Selamatkan aku. Meskipun dia bukan pengkhianat, demi kepentingan yang lebih besar, Jangan tembak. Dia tidak pantas mati. Jangan beri kesempatan pada Komandan Lin mengambil keuntungan. Guziang. Di wilayah 6 Provinsi Barat Daya, satupun rakyat tidak akan ditinggalkan. Yuan, aku yang salah padamu. Aku yang melaporkanmu. Jangan berakting di sini. Gu Ziang. Aku mengakui kalah jadi penjahat. Tapi aku belum mau mati. Sekarang biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan menembaknya. Tidak bisa melepaskannya. Baik. Aku akan melepaskanmu. Kalian minggir.
Liu Feng. Jaga baik-baik Wan. Tenang. Wan. Guziang. Kamu bilang, jangan khawatir. Kamu bohong. Yuan, kenapa? Kenapa kamu menyelamatkanku? King Yun, cepat. Menyetir ke rumah sakit. Dia. Kenapa dia belum bangun? Peluru sudah diambil. Tapi pasien demam tinggi. Jika tidak bertahan malam ini, maka pasien itu... Apapun caranya. Harus selamatkan dia. Aku hanya ingin dia hidup. Governor, tenang. Dokter. Saya punya sulfanilamide. Anda punya obat antiinflamasi. Pasien ini bisa selamat. Wan, ibu datang. Silakan pergi dulu. Wan. Padahal Wan bilang saat pergi, tidak apa-apa. Kenapa bisa kena tembak? Dia kena tembak karena aku. Kamu? Sebelumnya di keluarga Yu. Bersumpah? Bilang bisa melindungi 6 provinsi barat daya. Juga bisa melindungi Wan. Tapi, kamu memberantas pemberontak. Tapi hanya melukai anakku satu-satunya. Guziang? Saya benar-benar salah menilai kamu. Sudahlah. Setelah Wan bangun. Mohon Tuan Gubernur menjauh dari Wan. Jauh. Keluarga Yu tidak mampu melawan. Tapi bisa menghindar. Saya tidak akan melepaskannya. Apa yang kamu katakan? Saya bilang. Saya tidak akan melepaskan Awan. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari sisiku. Tapi di sisimu, dia terluka parah. Menyerahkannya kepada pria lain. Saya tidak tenang. Dia hanya bisa di sisiku, dimanapun saya tidak tenang. Saya hanya percaya pada diri sendiri. Saya akan melindunginya. Baik. Maka saya tanya kamu. Jika suatu hari, Wan, dan kekuasaanmu harus memilih salah satu, kamu akan bagaimana? Tidak akan ada hari itu. Saya hanya bertanya. Bagaimana memilih? Saya tidak tahu. Saya bukan orang tua yang memisahkan kekasih. Tapi Tuan Gubernur, kamu bahkan tidak tahu kapan nyawamu akan hilang di medan perang. Bagaimana bisa melindungi Wan? Saya hanya ingin dia baik-baik saja. Jika kamu benar-benar peduli padanya, maka tinggalkan dia. Baik. Guziang.
Kamu berani mencoba. Wan, Kamu sudah bangun. anakku yang baik. Mama akan membawamu pulang. Mama. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku dengar semuanya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Guziang. Bersamaku. Apa kamu takut? Aku tidak takut. Aku hanya khawatir padamu. Aku tidak takut terluka. Apalagi bertemu dengan orang yang salah. Dikhianati. Jika jalan di depan buntu, maka aku akan membuka jalan baru. Sebuah jalan keluar. Tapi, aku hanya takut kehilangan orang yang kucintai dan menyesal seumur hidup. Wan, kenapa kamu selalu tidak mendengarkan kata Mama? Mama, jika tidak bisa berjalan bersama orang yang kucintai, bagiku, depan itu seperti rawa, awan. Kakek mendukungmu. Ayah, Aking, dulu Wan. Mendengarkan kata-katamu, menghindari konflik, menikah dengan keluarga Xie. Tapi hasilnya, Wan sudah memutuskan sendiri. Dia tidak menyesal. Kita sebagai orang tua, kenapa harus menjadi orang jahat? Meskipun aku tidak bisa memilih antara Awan Dan rakyat. Tapi aku bersumpah. Aku akan menempatkan nyawa Awan di atas nyawaku. Selama aku bersamanya, aku akan melindunginya. Setiap hari. Sepanjang waktu, siap melakukannya. Ahwan. Wan, Ahwan. Demammu tadi belum sepenuhnya turun. Sekarang sudah lebih baik. Bagaimana dengan kakek dan ibu? Aku sudah menyuruh orang mengantar mereka pulang. Aku akan tetap di sini menjagamu. Sakit. Sakit. Sangat sakit. Salahku. Tidak bisa melindungimu. Aku terlalu percaya diri dengan kemampuanku. Pengkhianat itu pantas mati 100 kali. Tidak ada yang menyesal. Tapi membuat Ahwanku nyaris melewati gerbang kematian. Untungnya aku kuat. Kalau aku mati, apakah kamu akan ikut mati bersamaku? Ahwan. Nyawaku ini kamu yang selamatkan. Apakah kamu akan mengambilnya atau membiarkannya? Aku siap mempersembahkannya kapan saja. Baik. Nyawamu. Aku ambil. Tanpa izinku. Kamu tidak boleh mati. Wan. Aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu lagi. Ibu. Aku sudah keluar dari rumah sakit. bukankah kamu hanya perlu gubernur yang merawatmu? Mengapa pulang ke rumah? Ibu. Aku hanya khawatir menyusahkanmu dan kakek. Guziang punya banyak tenaga. Kenapa tidak dimanfaatkan? Wan, apakah kamu lapar? Kakek akan memberimu. Saya sudah memasak sup ayam ginseng. Saya akan ambilkan untukmu. Kakek. Saya ada satu hal. Ingin berbicara denganmu dan ibu. Saya ingin dan Guziang menikah. Kamu
Kamu selalu suka mengambil kesempatan. Saya baru saja setuju kalian pacaran. Belum berapa lama. Kamu, bagaimana bisa? Sudah mau menikah ke rumah gubernur militer. Saya tidak setuju. Ibu, Jangan menyusahkannya. Jika ibu tidak setuju, dia menikah ke rumah gubernur militer. Ya sudah. Saya bisa menjadi menantu yang tinggal di keluarga Yu. Lagi pula orang tua saya sudah meninggal. Dan tidak ada saudara yang berebut warisan. Baguslah. Saya akan minta Kinyun pindahkan barang-barang saya ke sini semua. Tapi kalian harus menyediakan satu ruang kantor untuk saya. Kamu. Jangan ngomong sembarangan. Rumah saya yang bagus ini. Kenapa harus jadi tempat kerjamu? Benar. Saya rasa rumah gubernur militer cukup bagus. Tidak perlu pindah. Kalau kalian semua merasa rumah gubernur militer lebih baik, ya pindah saja ke sana. Saya sendiri lebih tenang. Menjadi menantu yang tinggal di luar. Gak mau ya. Ibu. Kalau begitu, kamu sudah setuju. Mama hanya marah sama kamu. Enggak bisa menghargai tubuhmu sendiri. Lukanya masih sakit enggak? Non. Ini ditemukan di luar pintu. Nama yang tertulis adalah Hihuiju. Nonyu. Maaf aku enggak berani bilang langsung. Terima kasih. Aku dulu terlalu bodoh. Melakukan hal-hal yang menyakitimu. Maaf. Nyonya Xie meninggal karena stroke. Xie Tianzi kehilangan perlindungan. Jatuh ke jalanan. Dan aku akan meninggalkan kota Yi. Pergi ke pegunungan, membantu gadis-gadis di sana, belajar membaca dan menulis. Semoga mereka bisa seperti kamu. Jujur dan baik hati. Tulisannya apa? Enggak ada apa-apa. Gubernur militer. Mau enggak? Lihat kamar tidurku. Kayaknya terlalu berani deh. Mengundang pria yang belum menikah masuk ke kamar tidurmu. Kayaknya nggak baik deh. Kalau enggak mau ya udah. Mau. Perintah istri. Mana berani nggak dengerin.